sangat apresiasi sekali nih yang hadir malam ini 26 orang. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir di malam ini. Meskipun malam ini adalah malam tambahan karena di hari Minggu kemarin kita nggak jadi, ya, tapi kalian masih bersemangat untuk belajar. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas untuk malam ini, yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, di AJP kita udah mulai naik tingkatan. Kita kan kemarin udah bahas jurnal umum, kemudian analisanya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa, dan yang terakhir itu mengenai buku besar kemarin. Nah, sekarang kita agak naik tingkatannya. Kalau untuk neraca saldo saya rasa kurang kita nggak perlu bahas terlalu mendalam kalau untuk neraca saldo. Kenapa? Karena di neraca saldo itu kuncinya ada di buku besar. Kita sisa mindahkan saldo aja. Itu untuk neraca saldo. Pasti udah pada paham ya, untuk neraca saldo hukumnya apa? Hukumnya seimbang atau balance. Tapi tetap di neraca saldo kita nggak boleh ada yang kelewat dari segi posting saldo akhirnya. Kalau di neraca saldo itu aja sih catatan pentingnya. Yang penting kita itu pada saat posting buku besar tidak boleh ada yang terlewat ataupun salah akun atau salah penempatan nominal, dan salah juga tata cara penyusunan. Itu yang menjadi kunci di buku besar selanjutnya di neraca saldo. Sekarang kita satu tingkat lebih naik materinya, yaitu AJP yang memerlukan analisa lebih kuat lagi daripada jurnal umum. Untuk ayat jurnal penyesuaian ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Ya. Akun-akun tersebut ada apa aja? Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu, tapi untuk pertemuan AJP saya cicil jadi 3 kali pertemuan. Kenapa? Karena harus dibahas satu per satu. Sekarang kita masuk ke materi. Jurnal penyesuaian. Apa sih yang kalian kenal mengenai jurnal penyesuaian? Coba sebelum saya jelaskan lebih dalam, yang ada di bayangan kalian ketika kalian Oke, boleh. Sebelum ke AJP saya buka sesi tanya jawab dulu deh untuk ini. Untuk neraca saldo. Barusan ada yang mau tanya katanya untuk neraca saldo. Kak mau tanya. Kak mau tanya. Boleh Dek. Gimana? Soalnya aku pernah ngerjain tugas, nah itu totalnya nggak sama, Kak. Totalnya nggak sama. Ya di neraca saldonya, debit kreditnya itu sama, cuma di neraca saldo sama totalnya jurnal umum itu beda. Neraca saldo sama totalnya jurnal umum beda. Ya memang akan Iya. berbeda. Iya. Memang akan berbeda. Karena apa? Karena pada saat kita posting jurnal itu datanya adalah data dari apa namanya itu, transaksi. Kalau misalkan neraca saldo jelas beda debit kreditnya. Kenapa? Karena itu hasil dari posting saldo akhir yang ada di akun. Pasti berbeda, Dek. Jangan heran kalau saldo yang ada di neraca saldo berbeda dengan saldo yang ada di jurnal umum. Pasti beda. Begitu, Dek. Iya, Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, kita langsung ke AJP. Saya tanya dulu, siapa yang tahu pengertian AJP? Cung. Ya, Kak. Boleh. Silakan, apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian yang saldo.
apabila tidak sesuai laporan keuangan. Bisa didengar oleh yang lain? Tidak? Suaranya Dewi. Coba diulang, soalnya di saya putus-putus. Coba diulang. B itu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening besar tertentu apabila sudah tidak cocok lagi pada saat menjelang disusunnya laporan keuangan. Oke, mantap sih. 100 buat Kak Dewi. Ada yang lain yang ingin memaparkan pendapat kalian sendiri ya? Apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian? Ada lagi? Coba, siapa? Ketika kalian mendengar, wah AJP, apa yang ada di bayangan kalian? Coba silakan belajar berpendapat nih. Seperti yang sudah saya sarankan kemarin, belajar untuk berpendapat. Jangan malu ya. Jangan malu karena kita sama-sama belajar. Oke? Ada lagi? Tidak? Kalau tidak ada, saya jelaskan sekarang. Masih ada yang join ya? Kita mulai dari awal. Ayat jurnal penyesuaian. Kalau saya dulu ya, ketika dengar AJP itu serem bawaannya tuh, takut. Kenapa? Karena takut nggak balance. Nggak tahu juga akunnya harus pakai akun yang mana ketika saya belum tahu apa-apa gitu. Tapi sekarang ketika saya mendengar AJP, saya udah nggak takut lagi. Karena apa? Karena sudah tahu seluk beluk AJP dan akunnya tuh cuman itu aja. Kita cuman perlu mengetahui akun apa saja yang ada dalam AJP, akun apa saja yang harus disesuaikan, kemudian jurnalnya seperti apa. Cukup hafalkan itu aja, itu kuncinya. Nah sekarang saya berikan materinya satu persatu, sedikit demi sedikit mengenai AJP. Karena AJP itu lumayan rumit, satu tingkat lebih rumit dari jurnal umum, maka saya materinya dibagi menjadi 3 bagian karena lumayan banyak. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu nih mengenai ayat jurnal penyesuaian itu sendiri. Ada 2 pendapat. Yang pertama menurut Warren, seperti biasa diambil dari buku pengantar akuntansi 1 yang karangan Warren Davis. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian itu adalah ayat jurnal yang memutakhirkan atau penyesuaian akun pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Zaki Bariduan, ayat jurnal penyesuaian itu adalah proses penyesuaian akun yang timbul karena digunakannya dasar waktu atau accrual basis di dalam akuntansi. Dari kedua pengertian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa ayat jurnal penyesuaian itu adalah jurnal atau proses penyesuaian akun yang dilakukan setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan mencari saldo sebenarnya atau mencari akun nominal yang mutakhir. Mutakhir itu saldo sebenarnya. Jadi saldo yang ada di neraca saldo itu belum mencerminkan saldo yang sebenarnya pada saat akhir periode. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan bukan kita ya, tapi perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan sistem pencatatan akuntansi accrual basis atau yang disebut dengan dasar waktu atau bisa disebut dengan, kita sih sering lebih nyebutnya basis akrual atau dasar waktu juga bisa.
Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya accrual basis. Apa accrual basis itu? Pencatatan akuntansi yang semua transaksi dicatat, baik itu sudah menggunakan kas atau belum. Itulah dasar accrual. Jadi resikonya apa? Ketika kita nerima uang duluan, ketika kita bayar duluan, harus ada penyesuaian gitu. Karena kalau kita udah bayar, kita mendapatkan benefit atau mendapatkan timbal balik atas apa yang kita bayar pun tidak dalam satu waktu. Kalau kita bayar kosan untuk 2 tahun, apa kita langsung pakai 2 tahun? Kan tidak, pasti per bulan. Nah, yang per bulan itulah yang harus kita cari saldonya. Sebenarnya berapa sih kosan yang udah kita pakai? Sebenarnya berapa bulan lagi sih kosan yang masih tersedia untuk kita pakai? Itu atas apa yang kita bayar. Contoh lagi, kalian bayar privat 30 kali pertemuan, kita udah berapa pertemuan sih? Berapa lagi sih yang belum terrealisasi? Nah, contohnya seperti itu. Kalau kosan itu lebih identik dengan kita mahasiswa yang rantau ya, apalagi yang rumahnya jauh dari kampus, itu otomatis pasti ngekos kalau kuliahnya offline. Kalau yang online belum pernah ngerasain kos. Oke, lanjut. Oke, kenapa kita perlu menyesuaikan akun dalam sistem pencatatan akuntansi accrual basis? Alasannya adalah ada beberapa transaksi yang belum dicatat selama periode tahun buku yang bersangkutan, sehingga pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut. Ini kalimat yang agak panjang, tapi sederhananya adalah kita harus mencari saldo sebenarnya. Itulah tujuan penyesuaian. Akun-akun yang ada di dalam penyesuaian. Yang pertama, ada akun tangguhan. Tangguhan ada berapa? Nah, sekarang kita simak di sini. Jadi, saya untuk AJP berikan materinya secara berangsur-angsur ya, tidak secara keseluruhan. Kenapa? Karena materinya banyak. Pada prakteknya pun kalian merasa kesulitan kan dalam analisa. Jadi, saya kasih secara pelan-pelan. Sekarang di sini pos yang pertama dalam penyesuaian yaitu akun tangguhan. Akun tangguhan ada berapa? Ada 2. Yang pertama beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu apa, Kak? Beban dibayar di muka itu pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan dicatat pada pembukuan namun atas barang atau jasa yang belum digunakan. Seperti halnya kalian bayar privat ke saya. Privat ke saya 30 kali pertemuan. Kalian udah bayar kan? Secara tunai 90.000, karena ini kelasnya promo, dapat 30 kali pertemuan. Apakah saya langsung memberikan 30 kali pertemuan atau satu persatu saya berikan? Saya memberikan satu persatu atau langsung saya berikan 30 kali pertemuan? Satu persatu. Nah, itulah yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Itu bagi kalian. Beban dibayar di muka itu ketika kalian membayar sesuatu tapi kalian tidak mendapatkan timbal balik dalam satu waktu tersebut. Kalau misalkan kalian bayar saat ini, kemudian dapat timbal baliknya saat ini juga, itu bukan beban dibayar di muka, tapi itu transaksinya transaksi tunai. Jadi ada timbal balik dalam satu waktu. Contoh apa? Contoh kalian beli kuota. Apa kuotanya datangnya besok, lusa? Kan tidak. Ketika kita beli paket, kita juga langsung menerimanya dalam beberapa detik kemudian atau dalam beberapa menit kemudian. Nah, yang dimaksud beban dibayar di muka itu, kalimat sederhananya adalah kita membayar sesuatu tapi kitanya tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dalam waktu tersebut. Contoh kecilnya apa? Yaitu
kalian bayar privat ke saya, tapi kalian tidak mendapatkan secara keseluruhan dalam satu waktu. Itu yang dinamakan beban dibayar di muka. Akunnya apa contohnya? Akunnya boleh kalian bikin akun sendiri privat dibayar di muka. Kemudian kalau yang sudah terrealisasi masuknya apa? Masuknya beban privat. Itu bagi kalian, ya. Sekarang di sini, kalau di sini di komersil atau perusahaan ada asuransi dibayar di muka atau bunga dibayar di muka. Contoh apa? Asuransi dibayar di muka itu kita membayar asuransi perusahaan atau perusahaan membayar asuransi ke perusahaan asuransi tentunya untuk beberapa periode ke depan. Entah 1 bulan itu tidak dikatakan beban dibayar di muka. Jadi yang dinamakan beban dibayar di muka adalah ketika kita posisinya memberikan pembayaran lebih dari 1 bulan. Mulai dari apa? Mulai dari 2 bulan ke atas. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan selanjutnya. Itu yang dinamakan beban dibayar di muka. Jadi kalau kita cuma bayarnya buat 1 bulan, itu gak dinamakan beban dibayar di muka. Tapi ya udah, langsung aja diakui beban langsung aja diakui beban. Kenapa? Karena pada saat akhir periode pun kita langsung akui sebagai beban. Jadi biar nggak ribet atau untuk mengefektifkan pencatatan, efektif efisien. Itu yang dinamakan beban dibayar di muka dan beban. Jadi ingat-ingat lagi, ketika kalian menemukan soal di jurnal umum khususnya, misalkan Dika membayar iklan untuk 3 bulan, maka itu masuk ke beban dibayar di muka, bukan beban iklan. Jadi masuknya ke beban iklan dibayar di muka. Di sini ada asuransi, ada bunga. Seperti itu ya konteksnya untuk beban dibayar di muka. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Saya bahas dulu asal muasalnya. Asal muasal terjadinya beban dibayar di muka ketika sebuah perusahaan membayar apa yang ia bayar, tapi untuk beberapa waktu ke depan, 2 bulan atau lebih. Itu asal muasal transaksinya atau asal usulnya lah kalau dalam dongeng mah. Jurnal yang pertamanya diakui sebagai harta. Kenapa beban dibayar di muka diakui sebagai harta? Karena konteksnya kalian mempunyai tagihan. Tagihan atas apa yang kalian bayar. Contoh, kalian bayar privat ke saya, apa kalian tidak menagih privat kepada saya atau ditagih? Ditagih kan? Iya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai harta. Jadi beban dibayar di muka itu ibaratnya kita mempunyai piutang, tapi nama akunnya lah yang dibedakan antara piutang dengan beban dibayar di muka. Udah, beban dibayar di muka itu kalau dalam artian secara makna itu bisa kita sebut dengan piutang. Tapi kalau secara nama tetap beban dibayar di muka. Itu dalam akuntansi. Jadi bisa dibedakan ya antara pure beban dengan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu masuk kepada kelompok harta. Ingat, catat, beban dibayar di muka masuk kepada kelompok harta, bukan kelompok beban. Ya. Selanjutnya di sini, ketika perusahaan membayar beban untuk pertama kalinya dan untuk beberapa periode ke depan, maka jurnalnya adalah titik-titik dibayar di muka di sebelah debit. Karena apa? Karena untuk beban dibayar di muka itu sekali lagi adalah harta, dan harta, masih ingat, harta bertambah di sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Maka saya kasih contoh sekarang. Dika tadi membayar iklan untuk 3 bulan, nominalnya 300.000. Berarti di jurnal umumnya seperti apa nih? Jurnal umumnya, jurnal umum untuk
transaksi Dika membayar iklan kepada perusahaan X senilai 300.000 untuk 3 bulan. Apa jurnalnya? Jurnal umum. Jurnalnya iklan dibayar di muka 300.000, debit dan kasnya 300.000. Oke, mantap. Nah, itulah asal muasalnya. Ya. Berarti di sini di titik-titik ini kalian boleh isi dengan sesuatu yang kalian bayar. Kalau kalian bayar iklan, tulis iklan di sini. Itu untuk jurnal umum. Ya, berarti jangan kebalik lagi antara beban dengan beban dibayar di muka, ya. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan iklan dibayar di muka itu harus disesuaikan? Hal tersebut disesuaikan karena adanya penerimaan manfaat. Contoh, Dika tadi bayar iklan untuk 3 bulan. Di bulan Januari bayarnya, tanggal 1. Ketika Dika menyesuaikan laporan keuangan untuk 31 Januari untuk akun beban dibayar di muka, maka iklan tersebut sudah terpakai selama 1 bulan. Nah, itulah yang harus disesuaikan. Ketika yang kita bayar 3 bulan dan yang sudah terpakainya 1 bulan, maka yang harus dimasukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu akun yang sudah dipakai. Yang sudah dipakainya 1 bulan. Jadi yang menjadi bebannya yaitu senilai 100.000. Kenapa 100.000? Karena 3 bulan adalah 300.000. 300.000 bagi 3, 100.000. Berarti di sini akunnya beban iklan di debit senilai 100.000, beban dibayar di muka di kredit senilai 100.000. Itu yang sudah terpakai. Ada pertanyaan, Kak, kenapa di debitnya kok beban iklan, di kreditnya kok beban dibayar di muka bukan kas? Jawabannya adalah ketika kita membayar beban yang dibayar di muka, pada saat penyesuaian yang sudah terpakainya harus diakui sebagai beban. Karena sejatinya beban itu adalah sesuatu yang kita bayar dan sudah kita rasakan manfaatnya, itu menjadi beban. Jurnalnya yang di kreditnya apa? Beban dibayar di muka. Kenapa? Tidak kas? Karena kas itu sudah diakui sebagai pengurangan uang pada saat transaksi pembayaran. Di sininya beban dibayar di muka karena tagihan kita di periode selanjutnya sudah berkurang senilai 100.000 untuk 1 kali atau untuk 1 bulan di bulan Januari tadi. Nah, hubungannya apa dengan neraca saldo setelah disesuaikan? Maka nanti akan terciptalah neraca saldo setelah disesuaikan yang menunjukkan saldo akhir iklan dibayar di muka di sini. Iklan dibayar di muka tadi 300.000 di debit. Di AJP ada iklan dibayar di muka senilai 100.000. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah disesuaikan, saldo debit ini 300.000 dikurangi dengan saldo kredit yang ada di AJP. Artinya apa? Pada tanggal 1 Januari bayar 3 bulan, pada tanggal 31 Januari udah berkurang 1 bulan. Jadi sisa tagihan kita untuk iklan senilai 200.000 di neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti itu untuk akun beban dibayar di muka. Kalau ada pertanyaan silakan di keep dulu. Sekarang ketika kita ada yang join lagi. Saya udah kasih tahu sih tadi ya, untuk yang join 1940 nggak akan di ACC, tapi tetap saya ACC karena udah join. Oke.
Sekarang yang kedua nih. Ketika kita posisinya mencari pengeluaran yang belum terpakai. Kalau tadi kita mencari beban yang sudah terpakai. Jadi ada dua posisi. Saya ada pernah menemukan kasus dua mahasiswa yang soalnya berbeda. Yang satu itu nyari beban, yang satu lagi bebannya sudah diakui gitu. Kak, gimana nih? Kan penyesuaian itu nyari saldo yang udah dipakai gitu kan. Tidak selamanya seperti itu. Jadi di AJP itu memang di awalnya ada yang sudah diakui sebagai beban, kemudian pada saat penyesuaian kita harus mencari saldo yang menjadi tagihan kita. Nah, contoh di sini. Ketika kita membayar beban pertama kali, bisa langsung diakui sebagai beban. Bisa langsung diakui sebagai beban. Contoh tadi, bayar iklan 3 bulan. Berarti langsung di sini beban iklan 3 bulan, kasnya 3 bulan. Kemudian, kalau kita mencari penyesuaian yang pengeluarannya yang belum terpakai, artinya kan kalau yang belum terpakai tadi yang 2 bulan. Ya kan? Pada saat melakukan penyesuaian di akhir periode Januari, berarti kan tanggal 31 ya, 31 Januari. Di sini kita menggunakan akunnya beban dibayar di muka, di debitnya. Kenapa? Karena di sini akan tercantum nominal tagihan kita di periode selanjutnya. Kenapa Kak kok dicantumkan beban dibayar di muka? Karena pada awal periode kita langsung mengakui sebagai beban iklan. Artinya ada yang harus dikurangi, yaitu beban iklan nanti di AJP-nya. Jurnalnya seperti apa contohnya? Beban iklan 300.000, kas 300.000 di sini. Ini pada saat pengakuan beban pertama kali. AJP-nya ketika tadi iklannya sudah dipakai atau iklannya sudah terpakai 1 bulan karena kita sedang melakukan penyesuaian di akhir periode Januari, maka iklan dibayar di muka ini bukan 100.000, tapi kita cantumkan yang 200.000. Karena kita di sini judulnya sedang mencari pengeluaran yang belum terpakai. Iklan dibayar di muka 200.000, bebannya berkurang senilai 200.000. Kenapa? Karena dialokasikan kepada beban dibayar di muka. Artinya beban ini belum diakui apa-apa. Nanti beban tersebut akan terjadi lagi ketika kita sudah menempuh periode selanjutnya. Itu. Jadi ada dua posisi ya. Ada yang pada saat pembayaran pertama kali itu diakui sebagai beban dibayar di muka, maka ini pasangannya. Ini pasangannya. Artinya kita harus mencari beban yang sudah terpakai. Ada posisi yang kedua, yaitu ketika kita pada awal periode mengakuinya sebagai beban langsung. Maka pada saat akhir periode kita harus mencari pengeluaran yang belum terpakainya. Ini pasangannya. Ya, bisa diingat ya. Kalau misalkan belum ingat, nanti kalian bisa review lagi videonya berikut dengan PowerPoint-nya. Selanjutnya, ada pos yang kedua atau akun yang kedua dari pos tangguhan, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu pembayaran-pembayaran yang mungkin akan diterima dari pelanggan sebelum barang dikirim atau jasa diberikan. Jumlah yang diterima di muka akan dicatat dengan mendebit akun aset berupa kas dan dikredit bisa menggunakan 2 akun, yaitu akun pendapatan atau akun utang. Jadi pendapatan diterima di muka itu contohnya apa? Contohnya kita posisikan sebagai transaksi privat lagi. Kalau kalian posisinya yang membayar, berarti kalian mempunyai akun beban dibayar di muka dan beban privat dibayar di muka dan beban privat. Kalau saya sebagai yang menerima uang dari kalian, berarti saya mendapatkan pendapatan diterima di muka berikut dengan kas. Seperti itu.
Kemudian akun pendapatan diterima di muka ini saya tidak mengakui sebagai pendapatan, karena pendapatan itu sejatinya sudah dilakukan atau sudah direalisasikan atas pembayaran yang setelah saya terima. Kalian bayar untuk 30 kali pertemuan kepada saya, masing-masing 90.000. Sedangkan saya hari ini tuh sudah pertemuan berapa? Kelima ya untuk yang privat 11-11. Untuk yang privat 10-10 itu ke-8. Nah, bagi saya pendapatan diterima di mukanya, nih sini jurnalnya biar kelihatan. Pendapatan diterima di muka pada saat saya menerima uang dari kalian. Contoh, kas atau bank. Berarti di sini tuh ada kas real, ada cash in bank maksudnya tuh ya. Nominalnya berapa? Contohnya 90.000. Kasnya 90.000 di debit karena saya menerima uang dari kalian. Kemudian di kreditnya pendapatan privat diterima di muka senilai 90.000 untuk 30 kali pertemuan. Tapi tetap kalau di jurnal jangan ditulis selain nominal uang, karena jurnal itu untuk mencatat uang, kecuali di keterangan boleh. Di keterangan boleh kita cantumkan pembayaran apa yang kita terima, pembayaran apa yang kita lakukan. Seperti itu ya, di keterangan boleh. Tapi kalau di jurnal debit kredit itu nggak boleh ada keterangan selain nominal uang. Selanjutnya, di sini saya cantumkan privat atau pendapatan privat diterima di muka. Asumsinya ini adalah sebagai utang. Bagi saya tuh utang. Kenapa utang? Karena saya nerima uang untuk 30 kali pertemuan loh. 30 kali pertemuan itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Realisasinya seperti apa? Realisasinya dilakukan secara berangsur-angsur. 1 kali, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai pertemuan terakhir. Itu yang dinamakan pendapatan diterima di muka. Ketika saya menerima bayaran untuk beberapa kali pertemuan, dan itu saya asumsikan sebagai utang. Kenapa utang? Karena harus direalisasikan. Kecuali pembayarannya hanya untuk 1 kali, itu langsung saya akui sebagai pendapatan privat. Ketika saya nerima uang, langsung realisasikan, itu boleh saya akui sebagai kas dan pendapatan privat. Kenapa pendapatan diterima di muka berbeda dengan pendapatan aja? Jelas, pendapatan diterima di muka itu konteksnya kita dibayar untuk beberapa waktu ke depan. Kalau pendapatan aja, kita dibayar untuk 1 waktu saja pada saat transaksi. Seperti itu ya. Pasangannya apa? Untuk mencatat yang sudah menjadi pendapatan. Di sini ada pendapatan privat diterima di muka berkurang. Ada pendapatan privat bertambah. Jadi di akuntansi itu mengenal konsep pengakuan. Pengakuan. Jadi bukan berarti uangnya ada double ya. Meskipun di sini ada pendapatan diterima di muka, di sini juga ada pendapatan di muka, bukan berarti uangnya double. Tapi pencatatannya, sistemnya memang seperti ini. Ada akun yang harus dicatat dengan banyak, tapi tetap konteksnya uangnya tetap 1 gitu. Sekarang, karena pendapatan diterima di muka itu adalah akun utang, ketika kita sudah merealisasikan privat 11-11 dan 10-10 ini, contoh untuk 11-11 misalkan yang kelima kita pertemuannya, maka untuk pengakuan pendapatan privat bagi saya adalah yang 5 kali. Privat dibayar di mukanya, privat diterima di mukanya 5 kali di sini. Dikonversi dengan nominal uang berapa, 90.000 dibagi 30 berapa. Kemudian pendapatannya juga sama,
kita mengakui yang 5 kali. Bagi saya ya, bukan kita, karena saya yang menerima uang dan saya juga yang memberikan jasa kepada kalian. Seperti itu. Sekali lagi, pendapatan diterima di muka dengan pendapatan jasa saja berbeda konteksnya. Ya. Kalau pendapatan diterima di muka adalah utang yang harus direalisasikan. Timbal baliknya harus diberikan. Kita yang harus memberikan timbal balik kepada orang lain atas apa yang kita terima uangnya. Kalau pendapatan saja, itu akun penyeimbang bagi kas misalkan, atau bagi piutang. Tapi transaksinya transaksi tunai. Kalian bayar privat saat ini, kalian juga langsung menerima realisasi privat tersebut. Sekali lagi, jodohnya akun pendapatan diterima di muka ini, ketika kita mencatat akun yang sudah menjadi pendapatan, berarti kita mencatatnya akun yang sudah direalisasikan atau nominal yang sudah direalisasikan privatnya. Seperti itu. Kalau yang belum, ada lagi pembahasan di sini. Pendapatan diterima di muka, di sini konteksnya kita mencatat yang belum menjadi pendapatan. Bagi saya, kalau tadi yang sudah menjadi pendapatan artinya yang sudah direalisasikan. Kalau yang belum direalisasikan, artinya jurnalnya seperti ini. Saya lebih dulu mengakui kas dan pendapatan di jurnal umum pada saat menerima uang dari kalian 90.000. Kasnya 90.000, 30 kali pertemuan, pendapatannya 90.000, 30 kali pertemuan. AJP-nya apa? AJP-nya karena kita baru merealisasikan 5 kali pertemuan, maka di pendapatan privat ini saya mengakui yang 25 kali atau dalam kurung belum direalisasikan. Pendapatan privat diterima di mukanya juga sama, yang 25 kali. Kenapa? Karena di sini judulnya mencatat yang belum menjadi pendapatan. Artinya kalau mencatat yang belum menjadi pendapatan, saya masih mempunyai utang atau yang masih menjadi hutang bagi saya untuk kalian. Seperti itu konteksnya. Ini pos kedua. Sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Kak. Boleh. Gimana, Dik? Kalau saya sendiri masih bingung untuk secara singkatnya buat beda kan. Buat bedakan apa? Kan ya yang belum itu mungkin biasanya kadang suka kebalik gitu Kak. Cara bedakan akun yang barusan. Ya. Suka kebalik. Oke. Ya, Kak. Jadi seperti ini. Cara cepat menghafal akun. 1. Kalian rajin baca soal. Kalian rajin mengenali soal. Kedua, kalian perhatikan contoh soal dan jawaban. Ketiga, sering latihan. Sekarang, cara singkatnya untuk hafal akun ini. Kenali clue-clue yang ada. Clue yang pertama, beban dibayar di muka pada saat, atau gini aja lah, pasangan AJP atau pasangan jurnal untuk pengakuan beban dibayar di muka pertama kali sebagai harta, maka pasangannya ini cukup dihafalin jurnalnya aja.
beban dibayar di muka debit, kas kredit, berarti nanti di AJP-nya bakal beban titik-titik, berarti beban apa yang kita bayar. Contoh lah beban iklan lagi ya, biar cepet ya. Yang pertama, jodoh dari iklan dibayar di muka, di debit, dan kas di kredit, maka jodohnya adalah beban iklan debit dan iklan dibayar di muka di kredit. Cara pengakuannya ini untuk pengakuan yang sudah terpakai. Ya, ini yang sudah terpakai. Ini jurnalnya. Jadi kita nggak boleh menyilangkan jurnal. Kalau misalkan kita di awalnya pakai jurnal ini, kita nggak boleh di AJP-nya pakai jurnal yang ini. Jadi jodohnya untuk atau pasangannya untuk iklan dibayar di muka di debit dan kas di kredit yang ada di jurnal umum, maka di AJP-nya wajib mencari beban yang sudah terpakai. Jurnalnya apa? Jurnalnya beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di kredit. Ingat-ingat sekali lagi, nominalnya yang sudah terpakai. Seperti itu. Ya. Ini jurnalnya. Ini untuk jurnal umum, ini untuk AJP. Yang kedua, kalau kita di AJP mencari pengeluaran yang belum terpakai, artinya yang belum kita terima manfaatnya, jurnal umumnya wajib pakai yang pengakuan beban terlebih dahulu. Jurnal umumnya. Kenapa? Karena kita akan mencari pengeluaran yang belum terpakai. Ada dua konteks di AJP itu, terkadang mencari yang belum terpakai, terkadang juga mencari yang sudah terpakai. Itu kuncinya. Kalau yang belum terpakai, cukup hafalkan ini aja. Kalau yang sudah terpakai, kita nyarinya hafalkan ini. Jadi tergantung pada angka yang kita cari nantinya. Seperti itu Dika. Untuk yang beban dibayar di mukanya. Bisa difahami, Dik? Bisa. Berarti sama juga untuk yang pendapatan dibayar di muka ya Kak? Pendapatan diterima di muka. Oh iya, pendapatan diterima di muka. Konteksnya sama. Kalau kita cari pendapatan yang sudah menjadi pendapatan, ini jurnalnya. Ya. Ini ada judulnya di sini. Jadi kalian bisa membedakan tergantung pada konteks judul yang ada di sini. Kalian wajib pakai jurnal ini kalau konteksnya kita nyari pendapatan yang belum jadi pendapatan. Ngerti gak sih? Pendapatan yang belum jadi pendapatan. Artinya utang yang belum kita bayar atau yang belum kita realisasikan atau yang belum kita berikan timbal baliknya atas apa yang kita terima pembayarannya. Seperti itu. Dan yang kedua, ada mencatat pendapatan yang sudah. Tadi yang sudah ya. Tadi yang sudah, ini yang belum. Balik. Intinya, yang sudah atau yang belum di sini ada judulnya. Jadi kalian sisa menelaah lagi nanti di soal itu konteksnya seperti apa. Tapi rata-rata di AJP mencarinya mencari ini dulu yang sudah dipakai. Karena apa? Karena di jurnalnya menggunakan akun beban dibayar di muka. Seperti itu. Begitupun dengan pendapatan. Biasanya pendapatan diterima di muka. Jarang yang langsung mengakui sebagai pendapatan. Tergantung sih perusahaannya perusahaan apa gitu. Konteksnya mau konteks seperti apa. Kalau di soal-soal kita di perkuliahan, khususnya saya sering menemukan yang sudah terpakai. Tapi tidak menutup kemungkinan yang belum menjadi pendapatan atau yang masih harus direalisasikan pun itu tetap ada soalnya. Ya, makanya kakak bisa ngobrol seperti ini karena kakak pernah ngalamin dua-duanya.
ternyata ada perbedaan pada saat pengakuan di jurnalnya. Seperti itu ya. Kelihatan kan perbedaan jurnalnya nih. Nanti boleh kalian telaah lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke materi selanjutnya nih, ke pos akun yang kedua. Nggak ada? Coba saya di chat ada nggak nih? Di chat juga nggak ada. Putus-putus. Sekarang udah nggak putus-putus ya? Lanjut Saya sekarang. mau tanya, Boleh, Elsa silakan. kan beban dibayar di muka itu kan ada yang belum terpakai dan ada Iya. yang sudah terpakai itu dicatat ya. Terus itu dicatat dua-duanya atau gimana kak? Salah satu. Dicatat semua atau itu? Salah satu. Tergantung Oh, kita. salah satu ya? Iya, salah satu tergantung kita konteksnya mau pakai yang mana. Jadi ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan di sini tuh. Pilih salah satu. Kenapa harus pilih salah satu? Kalau kita nggak pilih salah satu, double dong jurnalnya. Padahal satu transaksi double jurnal, nanti nominalnya nggak sama. Seperti itu. Jadi konteksnya pilih salah satu. Seperti itu, El. Ya kak, terima kasih. Oke. Nah, saya baca Tanya dulu. lagi. Oh, mau bertanya lagi? Sok, silakan sebelum ke chat. Iya. Untuk pengakuan 1 bulan itu dari tanggal berapa ya kak? Soalnya kadang agak bingung sih. Oke. Pengakuan 1 bulan dalam akuntansi seperti ini. Contoh, saya langsung aja ke contoh ya biar kalian paham, karena kalau secara kalimat pasti kurang kebayang gitu. Dari tanggal 1 Januari ke 31 Januari itu sudah pasti termasuk 1 bulan ya. Oke, itu sudah familiar dan sudah biasa. Sekarang 1 bulan bisa termasuk kapan saja. Dari tanggal 14 Januari ke 31 Januari itu masih diakui sebagai 1 bulan. Tapi kalau dari tanggal 16 Januari ke tanggal 31 Januari itu sudah tidak diakui sebagai 1 bulan. Artinya apa? Artinya pada saat 15 hari di awal sampai ke akhir bulan, jadi kurun waktu tanggal 1 sampai tanggal 15 sampai akhir bulan itu masih diakui. Contoh transaksinya atau periode akuntansinya dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari itu masih diakui karena terakhirnya tanggal 15. Kalau tanggal 16 itu sudah tidak diakui sebagai 1 bulan. Sekarang untuk pengakuan akhirnya, contoh seperti ini nih, bisa diakui berapa bulan ya? Kalian tebak. Transaksinya tanggal 14 Januari. Kemudian kita sedang mencatat laporan akuntansi Januari, Februari, Maret. Tanggal 31 Maret. Itu 2 bulan apa 3 bulan? 3 bulan kak. 3 bulan. Mantap. Karena apa? Karena tanggal 14 masih masuk dalam pengakuan periode akuntansi 1 bulan. Seperti itu. Contoh lagi. Misalkan kita lagi nyatet periode akuntansi dari mulai tanggal 20 Januari sampai 31 Maret. Berapa bulan yang diakui? 2. Oke, mantap. Sekarang dari tanggal 14 Januari ke tanggal
Tanggal berapa ya? Tanggal 14 Januari ke tanggal 14 Maret. Berapa bulan? Bulan. Berapa? 14 Januari ke tanggal 14 Maret. Hmm? 2 bulan. Oke, jawabannya adalah 2 bulan. Kenapa? Karena jika transaksi awal dilakukan pada dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masih diakui 1 bulan. Itu untuk transaksi awal ya, atau untuk periode awalnya. Tapi kalau untuk transaksi akhir atau periode akhirnya 15 hari, atau dalam artian tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tidak diakui 1 bulan. Jadi harus lebih dari 15 hari untuk periode akhirnya. Contohnya seperti tadi, dari tanggal 14 Januari ke tanggal 14 Maret itu hanya diakui 2 bulan. Kenapa? Karena Januarinya diakui 1 bulan, Februari sudah pasti full 1 bulan, dan yang Maretnya itu hanya terambil 14 hari. Artinya tanggal 31-nya kan belum terjadi, tanggal 31 Maretnya. Jadi untuk 14 hari yang di bulan Maret itu tidak diakui sebagai 1 bulan. Seperti itu. Oke? Selanjutnya saya kasih contoh lagi. Transaksinya itu atau periode akuntansinya itu dari mulai tanggal 15 Januari sampai ke 17 Maret. Berapa bulan? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. 3, sip, mantap. Kenapa 3 bulan? Alasannya apa? Kenapa kalian bisa menyebutkan 3 bulan? Dasar pemikiran kalian apa? Nah, di bulan Januari itu ada 15 hari, kemudian di Februari itu ada 30 hari, dan Maretnya ada 17 hari, dimana hitungnya sudah 1 bulan, Kak. Oke, sip, mantap. Ya, betul, seperti itu. Itu yang dikatakan oleh dosen saya waktu itu. Dulu pun saya sempat bingung, gimana maksudnya 14, 15 gitu kan. Tapi setelah ditelaah memang seperti itu aturan akuntansi. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 awal periode itu masih diakui 1 bulan. Jadi terjadinya itu masih dalam tanggal 1 sampai tanggal 15-nya di awal. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 15-nya di akhir itu tidak diakui. Seperti itu. Seperti itu patokannya. Oke? Seperti itu, Dik. Bisa difahami untuk yang lainnya juga? Oke. Sip. Mantap. Nah, itu pun berguna bagi kalian. Kenapa? Karena kalian calon-calon akuntan harus mengerti periode akuntansi. Jangan sampai taunya end of month doang. End of month tuh akhir bulan doang gitu ya. Gajian. Oke. Selanjutnya, di sini tadi saya lihat ini. Pertanyaan dari Windah. Berarti pas jurnal penyesuaiannya dia lebih detail ya untuk pembayaran apa saja. Maksudnya lebih detail seperti apa ini konteksnya, Windah? Mana Windahnya nih? Windah. Windah. Iya, Kak. Seperti apa maksudnya konteksnya? Yang ditanyakannya seperti apa maksudnya? Bentar, lihat SSA dulu. Boleh. Kakak boleh ternyata belum di SS. Oh, belum. Yang ini ya. Yang sebelah mana? Boleh minta screen lagi nggak? Boleh, silakan. Harus 8 atau 7 Nih, begitu. ini. Nah, yang bawah kan ketika membayar beban pertama kali ya, dia kan langsung 300.000 yang tadi kan pas Iya. awal.
Nah, kan yang ayat jurnal penyesuaiannya baru yang 100.000. Berarti itu kan 100.000 pengeluarannya buat apa aja? Berarti dia itu kan lebih mendetail lagi kan? Bukan lebih mendetail gitu sih, Dek. Maksudnya tuh gini. Jadi di sini di AJP itu bahas yang sudah terpakai atau yang belum terpakai. Itu. Nah, kalau jurnal pada saat kita mencari beban yang sudah terpakai, maka ini jurnalnya. Berarti nominalnya pun harus mencantumkan nominal yang sudah terpakai bebannya. Jodohnya apa atau pasangannya apa dari jurnal dari pengakuan beban yang sudah terpakai ini pasangannya. Jadi ketika kita pada saat pengakuan AJP akan mengakui beban yang sudah terpakai, maka di jurnal umum kita harus pakai akun ini. Di jurnal umum. Yang JPUM. Kalau misalkan kita mau pakai konteks yang kedua, saya mah Winda mah pengen pakai akun pas AJP-nya pengen pakai akun yang cari pengeluaran yang belum terpakai, langsung aja di jurnal umumnya pengakuan sebagai beban, itu pun boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus pakai akun beban pada saat penjurnalannya di jurnal umumnya. Gak boleh kalau misalkan pada saat AJP-nya mau pakai akun atau mau mencantumkan akun yang belum terpakai, tapi pada saat jurnal umum menggunakan akun beban dibayar di muka. Jadi ini saling berkesinambungan jurnalnya antara satu sama lain, sudah dipasangkan. Pokoknya kalau pada saat pencatatan AJP mau nyantumin beban yang sudah dipakai, maka jurnalnya seperti ini. Kalau posisi kedua mau nyantumin nominal yang belum terpakai atau pengeluaran yang belum dipakai, maka ini jurnalnya. Seperti itu, Winda. Jadi bukan lebih mendetail transaksi apa, kemudian uangnya dipakai apa aja, bukan. Tapi ini berkaitan dengan yang dipakai, yang sudah dipakai atau yang belumnya. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita masuk ke poin selanjutnya. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, silakan diingat-ingat lagi. Kira-kira udah bisa difahami atau belum untuk penggunaan jurnalnya? Bisa? Kalau bisa, jawab bisa. Kalau nggak bisa, acungkan tangan. Saya mau kompak semua. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Insyaallah. Oke. Sip. Yang lain gimana? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Sabi lah. Ya. Oke, lanjut. AJP itu panjang. Kenapa? Karena ya tingkatannya pun lebih tinggi dari jurnal umum. Karena ini berkaitan dengan jurnal umum juga. Selain kita harus memahami jurnal umum, kita harus memahami si doi ini, si AJP ini. Sekarang akun yang kedua dari pos tangguhan. Udah ya ini mah. Nah, sekarang mah pos kedua. Pos kedua bukan akun yang kedua. Pos kedua yaitu pos akrual. Kalau tadi kan pos tangguhan. Jadi tangguhan itu kitanya udah bayar duluan tapi menerima manfaatnya ditangguhkan. Jadi ditangguhkan tuh ibaratnya ya belum sekarang, tapi suatu saat nanti pasti mendapatkan. Kemudian kalau untuk akun tangguhan untuk pendapatan diterima di muka, nerima uangnya sekarang tapi nyerahin jasanya nggak sekarang juga, nggak dalam satu waktu, diangsur seperti itu. Nah sekarang pos yang kedua yaitu pos akrual. Kalau akrual itu ada beban akrual
memang lagi nggak enak badan. Iya, boleh, silahkan istirahat aja yang cukup. Nanti kapan-kapan kalau mau review videonya boleh ya. Iya Kak. Iya, Izin selamat les istirahat Kak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak. Ya, Ya. silakan. Kayak yang lain di sini sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti privat ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Harus jaga kesehatan karena cuaca pun nggak nentu. Saya pun kena sakit tenggorokan, nggak tahu kenapa. Mungkin pedas terus, nggak tahu kenapa. Tapi tetap banyak minum kok. Lanjut sekarang ke pos akrual. Ada yang masuk lagi. Pos akrual yaitu ada beban akrual dan pendapatan akrual. Masih dalam konteks beban dan pendapatan. Panjang. Sekarang pos untuk akun beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di dalam akun beban gaji dan bunga akrual. Kemudian pendapatan akrual yaitu pos akun pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat dalam akun pendapatan. Contoh apa? Bunga akrual atau pendapatan bunga gitu. X itu exemplar, maksud contoh. Selanjutnya di sini beban akrual untuk pertama kali pengakuannya yaitu beban titik-titik dan utang titik-titik. Jurnal umum pada saat pembayaran utang beban. Jadi ini dibalik, kita bikin AJP-nya dulu sebelum kita membuat jurnal umum, karena jurnal umum ini terjadi pada saat periode selanjutnya gitu. Lebih sederhananya, ini tuh pendapatan yang masih harus diterima sama beban yang masih harus dibayar. Akunnya apa? Akunnya ada beban sama utang. Contoh apa? Contoh misalkan Dika itu melakukan, bukan Dika deh sekarang, Lutfia itu melakukan kredit uang ke bank senilai 10 juta untuk kurun waktu 1 tahun dengan bunga 10% per tahun misalkan. Maka pada saat akhir periode pencatatan akuntansi per tahun, berarti otomatis kan Lutfia harus menghitung tuh bunga yang harus dibayarnya. Atau bunganya mah udah dibayar tapi belum dicatat. Itu. Karena perhitungannya per tahun misalkan. Jadi 10% untuk bunga atas pinjaman 10 juta, maka 1 juta untuk bunganya. Konteksnya entah itu sudah dibayar atau belum dibayar, dalam beban bunga akrual atau dalam beban akrual itu dicatat di AJP-nya sebagai beban bunga terlebih dahulu di AJP-nya di sebelah kredit. Kemudian utang bunga. Kalau kita mau bayar tentang bunga. Kalau kita mau bayar bunga. Kalau mau bayar gaji gimana, Kak? Contoh seperti ini. Dika itu kerja di Nurul yang punya perusahaan. Karena periode akuntansinya Nurul itu per akhir bulan, sedangkan Dika gaji hanya per tanggal 1 periode selanjutnya, maka pada saat pencatatan akhir periode Nurul itu diakui dulu sebagai beban. Bebannya beban apa? Beban gaji. Kemudian ada utang gaji. Kenapa dikreditnya utang gaji bukan kas? Karena belum dikeluarin uangnya, baru diakui sebagai utang aja. Tapi nanti pada saat pembayaran pada awal periode selanjutnya, maka si utang beban tersebut atau utang gaji tersebut berkurang di sebelah debit, dan kasnya milik Nurul itu berkurang juga di sebelah kredit. Artinya gini,
di AJP ketika Nurul punya utang gaji ke Dika, karena Dika itu kerja tapi belum dibayar, tanggal gajiannya itu tanggal 1, berhubung dengan periode akuntansi Nurul itu tutup buku lah, close book atau closing, tutup buku per tanggal akhir bulan, entah itu tanggal 30, 28, 29 ataupun 31, 31, itu diakui sebagai utang dulu sama Nurul itu. Atas apa? Atas gaji yang harus dibayar. Kenapa harus dibayar? Ya iyalah, karena Dika udah kerja sebulan, masa gak dibayar gitu kan. Kemudian masa dalam pencatatan akuntansinya langsung dikeluarkan langsung pengeluaran kas? Tidak. Karena apa? Dalam aturan akuntansi mengenal sistem pengakuan, titik pengakuan. Jadi bukan berarti gajinya nggak dibayar, atau bukan berarti gajinya dihutangi sehingga menjadi lama, tidak. Tapi dalam konteks akuntansi itu mengenal tutup buku. Yang namanya tutup buku berarti ada aturannya, ada periodenya. Ada periodenya tuh apa? Ada akhirnya. Tidak seenaknya kita tutup buku di tanggal yang kita mau, tidak. Tapi karena ada aturan, jadi tutup buku sudah diatur dengan sedemikian rupa dan dijadwalkan. Entah itu end of month atau biasanya per tanggal 25 sih kalau perbankan. Saya dulu pernah magang dan kerja, tapi kerja cuma beberapa bulan karena keburu keterima beasiswa kuliah, jadi saya tinggalkan kerjanya dan langsung kuliah. Sekarang kita masuk ke dalam konteks tutup buku. Ada yang nanya kan ke saya, Kak, berarti gajinya dibayarnya bulan depan apa gimana? Ya, bulan depan, tergantung itu tanggal berapanya itu tergantung kebijakan perusahaan. Selanjutnya balik lagi ke sini, beban gaji, utang gaji. Artinya apa? Bebannya bertambah bagi Nurul itu, dan utangnya pun sama bertambah bagi Nurul. Utang gaji akan berkurang ketika kapan? Ketika pada awal periode akuntansinya Nurul dibayar, maka utangnya berkurang di debit dan kasnya pun berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Ya iya, karena bayar utang gaji ke Dika. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Jadi dalam akuntansi itu kita bukan hanya sekedar mengenal jurnal ataupun hafal jurnal atau bisa bikin jurnal, tapi kita harus tahu artinya. Nah, artinya itu seperti itu contoh kecilnya. Yang kedua ada pendapatan akrual dalam pos akrual ya. Pendapatan akrual itu pendapatan yang masih harus diterima atau yang masih akan diterima. Di AJP-nya jurnalnya apa? Jurnalnya piutang titik-titik dan pendapatan titik-titik. Contoh, Intan mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang konsultan akuntansi. Intan tuh udah punya perusahaan yang melayani jasa konsultasi pencatatan laporan keuangan. Kemudian Rida datang ke Intan, Bu, gimana nih, saya punya perusahaan tapi laporan keuangannya masih belum sesuai dengan aturan, masih belum bisa rapi, saya hanya mencatat kas saja, belum mengakui peralatan, belum mengakui seluruh aktiva yang saya punya, yang perusahaan saya punya gitu. Saya mohon dibantu terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia seperti apa? Oh iya, kata Bu Intan tuh, saya akan bantu.
bersama tim saya, nanti silakan hubungi ini aja misalkan ke bawahan Intan, karena Intan tuh pemilik misalkan seperti itu. Selanjutnya, ketika Rida sudah menerima jasa dari Intan untuk pembuatan laporan keuangan yang sistematis, tapi Rida itu belum membayar sepenuhnya, tapi Intan pada saat akhir periode keburu tutup buku. Artinya Rida baru bayar sebagian, Intan sudah keburu tutup buku konteksnya. Maka yang Intan catat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dari siapa? Dari Rida. Contoh pembayarannya berapa totalnya? 10 juta. Baru dibayar 7 juta. Maka yang 3 juta itu karena keburu tutup buku, langsung aja di sini di AJP diakui sebagai pendapatan piutang jasa atau piutang usaha, di debit. Kenapa? Karena bertambah, karena belum sempat ditulis di jurnal umum, keburu tutup buku. Kemudian pendapatannya pendapatan apa? Pendapatan usaha juga, karena bergerak di bidang jasa. Senilai berapa? Ya senilai 3 juta yang belum dibayar. Seperti itu konteksnya untuk pendapatan akrual. Silakan, materinya udah selesai. Sok ditanyakan dulu yang belum. Gimana Nat? Boleh diulang lagi nggak Kak yang bagian itu? Apa sih? Jurnalnya. Kok belum ngeh ya? Belum nggak? Oke, sekali lagi. Kak, gue masih bingung deh Kak. Bingung gimana? Kalau ayat jurnal penyesuaian itu kan sesuai dengan pertanyaannya dia nanti kan? Iya. Yang ada. Coba deh kali kasih contoh. Oke. Contoh. Sebentar, saya harus kasih tahu dulu kenapa saya membagikan nih PowerPoint-nya itu ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 part. Kenapa? Karena AJP itu panjang. Untuk contohnya, secara keseluruhan ketika kalian saya kasih contoh soal, kalian bakal bingung ini masuknya kemana. Jadi kalian harus tahu dulu konteks dari AJP itu, akun yang harus disesuaikannya ada akun apa aja, jurnalnya seperti apa aja. Nah nanti ketika ada contoh soal, kita langsung masukin kemananya, karena kita sudah tahu wadahnya. Contoh gini, kalian pengen minum tapi kalian gak bawa gelas, mau gimana caranya? Pakai tangan gitu kan gak bisa, nanti tumpah. Jadi kalian tuh harus mengetahui wadahnya dulu sebelum kalian akan mengisi wadah-wadah tersebut dengan soal. Kenapa saya berikan pemahamannya dulu, belum ke contoh soal? Kalau ke contoh soal dulu, kalian bakal banyak nanya nantinya. Kayak ini kemana, bakalan kayak gitu. Jadi saya kasih dulu secara konteksnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar fokus kalian tidak terbagi ke sana kemari. Cukup aja di sini aja dulu. Nah nanti pada saat pertemuan selanjutnya bakalan saya kasih contoh soal. Seperti itu. Kalau misalkan mau contoh soal boleh. Sini ada ayat jurnal penyesuaian 41. Mana ya? Nah. Belum diekstrak. Oh iya. Oh ini nih. Contoh soal AJP part 1. Nah. Coba. Contoh soalnya ini nih, berdasarkan permintaan dari siapa barusan tuh? Septika. Oke. Ini deh. Nah. Untuk beban dibayar di muka dulu. Contoh soalnya adalah perusahaan pada tanggal 1 Januari 2008 membayar di muka premi asuransi sebesar $120 untuk masa pertanggungan 3 tahun. Berarti konteksnya Septika lah. Septika punya perusahaan, bayar asuransi untuk 3 tahun. Hal yang harus pertama dicatat pada saat pengakuan transaksi di awal periode, atau pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat penyusunan jurnal umum.
Jadi banyak ya bahasanya ya. Septika harus membuat jurnal umum yang seperti ini. Asuransi dibayar di muka dan kas di sebelah kredit. Nilainya berapa? $120. Kenapa $120? Karena bayarnya $120 untuk 3 tahun. Ingat-ingat itu $120 3 tahun, $120 3 tahun. Sampai akhir periode harus ingat itu, gak boleh lupa. Karena apa? Karena berkaitan dengan pengakuannya yang sudah dibayar atau yang masih harus diterima. Selanjutnya, di AJP, contoh penyesuaian 31 Desember 2008. Artinya, kalau bayar 1 Januari 2008 dan Septika menutup laporan keuangannya per 31 Desember, berarti itu kan 12 bulan. Kalau 12 bulan, langsung aja 120 dibagi 3 tahun, 120 bagi 3, 40. 40 itu, $40 itu untuk berapa bulan? Untuk 12 bulan, atau dalam artian untuk periode Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember 2008. Kenapa bisa nebak 1 tahun? Ini patokannya, 1 Januari bayar, 31 Desember melakukan penyesuaian. Tadi masuk kepada konteks ini. Mendapat beban dibayar di muka yang pengakuannya beban yang sudah dipakai. Kalau kita mengakui beban yang sudah dipakai, ini contoh soalnya. Jadi yang sudah dipakai itu kan 1 tahun, bukan yang 2 tahun ya. Kenapa bukan yang 2 tahun? Karena bayarnya 1 Januari 2008, penutupan bukunya 31 Desember 2008. Artinya dari 1 Januari ke 31 Desember 2008 dalam tahun yang sama itu 12 bulan. Jadi $40 yang sudah terpakai, bukan yang $80. Seperti itu. Sekarang saya jelaskan untuk yang di sini konteksnya yang ini, yang kedua. Mencari beban yang belum dipakai. Kalau kita cari beban yang belum dipakai, maka jurnal umum wajib pakai akun beban asuransi dan kas. Wajib pakai ini. Beban asuransinya di debit karena bebannya bertambah, kasnya di kredit. Karena apa? Karena kasnya berkurang untuk pembayaran beban tersebut. Yang kedua, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008. Karena kita pengakuannya untuk akun asuransi dibayar di muka yang belum dipakai, maka jurnalnya asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi di kredit. Kenapa? Karena asuransi di debit itu adalah harta. Ketika harta bertambah, posisinya sebelah debit, berkurang di kredit. Sekarang beban asuransi di debit bertambah dan berkurang di kredit. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bermuara di neraca saldo setelah penyesuaian. Artinya apa? Artinya cukup hafalkan jurnalnya saja. Kalau konteksnya kita mau cari beban yang sudah dipakai, berarti jurnalnya harus pakai ini, titik. Kalau kita konsepnya mau cari beban yang masih harus diterima atau beban yang belum terpakai, jurnalnya harus pakai ini, baik itu awal ataupun akhir, baik itu di jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian. Seperti itu Septika contoh soalnya. Bisa? Paham maksudnya? Untuk beban, bisa dipahami untuk bebannya? Contoh soal bebannya? Halo? Kak, Ya? boleh nanya nggak? Boleh, Aku boleh. bingung yang aku tadi kayaknya nggak fokus yang itu kan tadi 2/3 ya. Itu Dua. 2 itu mesti gimana Kak, jadi hitungannya 2
2/3 dikali 120 itu gimana? Bukan 2/3, tapi $120 dibagi 3. Nah, Jadi di kan bawahnya Kak, tadi aku lihat kayaknya ada mana? itu kan 120 dikali 2 berarti. Oh, jadi 2/3 itu kan ini 2/3 itu 2 tahun yang belum terpakai dari 3 tahun. Oh iya Kak, udah Nah. ngerti aku. Seperti itu, oke? Makasih ya Kak. Siap. Kalau tidak ada pertanyaan yang ada di beban, masuk ke contoh soal pendapatan. Pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Contoh soal di sini. Sebentar. Contoh soal di sini. Perusahaan di tanggal 1 Januari 2008, masih tanggal yang sama ya. Menerima pembayaran. Kalau tadi kan melakukan pembayaran. Kalau di sini menerima di muka uang sewa ruangan. Jadi perusahaan kita menyewakan ruangan kepada perusahaan orang lain. $120 untuk 3 tahun. Bedanya dengan beban dibayar di muka apa? Kalau kita pada saat pembayaran beban ngeluarin uang, kalau kita pada saat menerima pembayaran atas beban yang mereka bayar atau pendapatan diterima di muka, berarti kita yang menerima uang. Ya, konteksnya seperti itu. Sekarang kan ada 2 posisi tadi juga. Antara pengakuan yang sudah menjadi pendapatan dan pengakuan yang belum menjadi pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan aja dengan pendapatan diterima di muka itu beda. Artinya, masuk sini contoh soal. Kalau kita mau mengakui di AJP-nya untuk nominal yang sudah menjadi pendapatan, maka di jurnal umum kita wajib mengakui transaksi tersebut dengan jurnal kas di debit $120 untuk 3 tahun penyewaan. Di kreditnya sewa diterima di muka. Kenapa? Karena uang yang kita terima atas pembayaran sewa dari orang lain, kita harus menyediakan ruangan tersebut untuk 3 tahun. Nggak boleh ketika orang lain, misalkan Joyce udah bayar 3 tahun ke saya, tapi saya malah sewakan ke orang lain. Itu nggak boleh. Itu artinya sudah mencederai perjanjian. Dosa lah, kita udah nerima pembayaran, tapi ruangannya malah disewain ke orang lain, mentang-mentang nggak dipakai sama Joyce-nya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ibaratnya kita mempunyai hutang jasa atau hutang timbal balik atas apa yang mereka bayar. Itu yang dinamakan pendapatan diterima di muka. Konteksnya pendapatan boleh kita ganti akunnya, entah itu sewa atau bunga karena kita jadi tukang kredit misalkan, atau juga bukan tukang kredit, maksudnya kita melakukan nabung di bank dan kita punya pendapatan bunga. Bank membayarkan bunga bunga diterima di muka, misalkan kayak gitu bisa. Kemudian misalkan juga selain sewa itu, kalau di saya privat diterima di muka bisa. Pada intinya ketika kita menerima uang duluan sedangkan kita tidak memberikan jasa tersebut dalam satu waktu, itu dikatakan pendapatan diterima di muka, dan pendapatan diterima di muka itu termasuk kepada kelompok hutang. Ya, jangan dimasukin ke kelompok 4 atau pendapatan. Paham? Sekarang masuk ke jurnal yang ada di AJP-nya. Ada perbedaan nominal di sini. Ketika kita ingin mengakui di AJP sebagai nominal pendapatan yang sudah menjadi pendapatan atau yang boleh diakui sebagai pendapatan sewa, maka jurnal umumnya wajib seperti ini, dan di AJP-nya wajib juga seperti ini. Sewa diterima di muka, nominalnya yang menjadi permasalahan itu. Kalau kita mengakuinya sebagai yang sudah menjadi pendapatan, artinya itu yang sudah dipakai atau yang sudah terrealisasi. Contoh kecilnya,
barusan. Privat kita 30 kali, yang sudah terrealisasi 5 kali untuk yang privat 11. Maka kalau saya mau mengakuinya sebagai akun yang sudah menjadi pendapatan di AJP-nya, saya pakai jurnal ini. Privat diterima di mukanya 5 kali, pendapatan privatnya 5 kali. Jurnalnya apa? Kasnya 30 kali, privat diterima di mukanya 30 kali. Ini untuk konteks pendapatan diterima di muka ketika kita akan mengakui pendapatan tersebut yang sudah dipakai atau yang sudah terrealisasi. Yang kedua, konteksnya di sini untuk pendapatan yang belum diberikan timbal baliknya. Konteksnya berarti sama kayak tadi, sama dengan yang beban, cuman beda akun saja. Wajib pakai akun ini. Kalau tadi perbedaannya ya, kas dengan sewa diterima di muka. Tapi kalau kita ingin mengakui sebagai pendapatan yang masih harus dibayar atau yang masih harus diberikan manfaatnya kepada orang lain, maka akun di jurnal umumnya wajib menggunakan pendapatan sewa terlebih dahulu. Jadi langsung diakui sebagai pendapatan sewa. Nggak haram kok. Nggak haram, bukannya tidak diperbolehkan. Tapi konteksnya nggak boleh ketukar jurnal dan ketukar nominal. Seperti itu. Ya, terakhir. Sekarang yang beban akrual. Beban akrual itu kan tadi ada yang nanya contohnya Septika, beban akrual katanya. Contoh soalnya seperti apa? Misalkan di sini perusahaan membayar upah karyawan pada setiap hari Sabtu. Terlalu panjang ya. Pada intinya kayak tadi. Upahnya upah yang dibayar itu atau jadwal pembayaran upah atau gaji tidak sama dengan jadwal tutup buku. Artinya harus diakui dulu sebagai utang oleh si perusahaan. Ketika pembayaran baru diakui sebagai pengeluaran kas. Ini jurnalnya. Pokoknya di AJP udah aja beban sama utang, beban, utang, beban, utang. Itu ingat-ingat. Untuk nominal itu berbeda-beda tergantung konteks soalnya ya. Selanjutnya di sini piutang dan pendapatan bunga. Berarti ini contohnya transaksi ada bunga yang masih harus kita terima dari siapapun itu, entah dari bank atau entah dari, kalau kita sebagai pihak bank dan yang memberikan kredit, otomatis kita akan mendapatkan bunga dari si debitur. Contohnya piutang bunga dan pendapatan bunga. Seperti itu ya. Bisa difahami. Itu contoh soalnya, nanti saya kirim biar kalian bisa baca lagi. Sekarang udah jam 9. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa ya? Nanti kita latihan. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adikku? Kakak-kakakku dan rekan-rekanku? Kak, materi dan contoh soalnya nanti tolong dikirim ke grup. Siap, bos. Nanti saya kirim. Joyce, gimana? Boleh? Enggak, nih cuma nanya doang sih. Nanti kita bakal belajar sampai laba rugi gitu nggak sih, Kak? Soalnya kalau misalnya Bakal waktu sampai laba rugi, bakal sampai jurnal pembalik juga, kemudian bakalan sampai ke perusahaan dagang juga. Karena pertemuan kita sangat panjang, jadi akan kita gunakan seefektif mungkin pertemuannya, dan materi-materi yang sulit nanti kalian bakal mendapat jawabannya meskipun itu tidak setepat waktu di kampus ya, karena kampus itu memang konsepnya ada batas waktu pertemuan, yaitu 16 kali pertemuan UTS UAS 2, 14 kalinya pertemuan materi. Jadi terbatas kalau di kampus. Ya wajar saja kalau di kampus lebih cepat dan mahasiswanya ngerti nggak ngerti lanjutkan. Tapi kalau privat beda lagi konteksnya, karena goal orientasinya bukan selesai saja, tapi selesai sambil paham. Itulah kelebihan dari kalian, gitu ya. Karena sudah mengikuti privat akuntansi, kalian wajib mengikuti dengan sebaik-baiknya, mengikuti dengan seksama,
Agar apa? Agar kalian mendapatkan hasilnya atas apa yang kalian korbankan. Entah itu dari segi materi, waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya atas apa. Itu termasuk biaya ya. Biaya itu bukan uang saja, tapi tenaga, pikiran, waktu, itu pun biaya yang tidak terasa. Kadang kita menyepelekan atas waktu yang kita berikan kepada seseorang, padahal nggak boleh ya. Jangan buang-buang waktu intinya. Kalau kalian mempunyai waktu, tenaga, dan pikiran, jangan lupa dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat yang bisa membuat kalian lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti itu sih intinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Joyce seperti itu ya. Jadi kita bakalan masuk ke materi perusahaan jasa secara full sampai ke jurnal pembalik. Kemudian perusahaan dagang kita bakalan belajar jurnal khusus, belajar perhitungan persediaan, kemudian laporan keuangannya juga, dan yang lainnya. Oh iya benar, buku besarnya belum dikirim ya, buku besar. Oke, nanti saya kirim juga sekalian buku besar, karena buku besar ada materinya nggak ya kemarin, lupa lagi saya. Nanti untuk buku besar nggak deh, kayaknya nggak dikirim aja deh, karena buku besar tuh lebih kepada teknis, materinya mah sedikit. Paling PowerPoint ya, PowerPoint saya kirim untuk buku besar. Kemudian PowerPoint ini juga saya kirim. Jadi ya setelah selesai ini saya kirim untuk materi dan PowerPointnya. Oke? Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya pamit nih. Yakin gak ada lagi yang ditanyakan? Afrisa, wah, saya udah lama gak manggil Afrisa. Gak ada lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan kalian. Sekali lagi, untuk kurangnya mohon dimaafkan, dan untuk lebihnya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di jadwal yang asli, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jam yang sudah ditentukan. Oke? Sampai jumpa. Dadah. Selamat istirahat. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama.